Kisah guru di Pangandaran ungkap pungli lalu mundur jadi ASN karena diintimidasi. Viral di media sosial seorang ASN guru muda di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, bernama Hussein Ali Rafsanjani ungkap dugaan pungli. Dalam video yang dibagikannya melalui akun Instagram @Hussein_ar, ia membeberkan dugaan pungli yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Melalui 3 video yang diunggah, Hussein Ali Rafsanjani menjelaskan kronologi mengapa ia melaporkan dugaan pungli. Dalam unggahannya yang kini viral itu, Hussein akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai guru ASN karena merasa tidak aman dan tidak nyaman bekerja sebagai abdi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hussein. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Saya cuma mau ngejelasin detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Pasalnya, laporan Hussein tentang dugaan pungli termasuk pengeluaran biaya transportasi dan dugaan pungutan yang lebih tinggi dari biaya yang seharusnya membuatnya merasa terancam. Usai melaporkan hal itu, Hussein yang seharusnya dibela justru dihadapkan pada ancaman pemecatan dan dianggap tidak sehat rohani oleh RSUD Ciamis. Padahal, Hussein hanya berharap agar praktik pungli di Kabupaten Pangandaran diberantas dan oknum yang mengintimidasi dirinya ditindak tegas. Video yang diunggah oleh Hussein telah menjadi viral di media sosial. Hingga saat ini video dengan caption #Tuhan bersama orang yang benar sudah diputar lebih dari 30.000 kali dengan ribuan komentar warganet. Video itu juga direpost oleh banyak akun. Dalam unggahannya, Hussein juga tag akun Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan BKPSDM Pangandaran. Tidak lama setelah diunggah, konten itu lantas jadi perbincangan di dunia maya. Tidak sedikit akun yang meminta agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hussein. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Saya cuma mau ngejelasin detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi Latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya. Oh ya udah gitu. Cuma kan jadi berat banget gitu. Sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget. Saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di 500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan di sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Di sidang disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah ini diancam dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, ya udah Pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi bukan ngancem ya, ngomong ke teman CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin usianya gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancamnya ke orang lain.
Saya nggak bisa tuh, kalau ngancam ke saya nggak masalah, cuman kalau ngancam ke orang lain itu berat lah bagi saya. Dari situ dipanggil lagi minggu depannya lagi untuk nurunin laporan. Ya udahlah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan sampai bulan Maret 2022 itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas, tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya di sidang kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah pokoknya, saya nggak bisa nerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya, waktu saya